mengikuti kami kelas 7. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang ketiga. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Nah, anak-anakku yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki kemampuan. Dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk mengawali materi kita pada hari ini, pertama-tama kita akan melihat atau bertanya kepada diri kita, kemampuan apa sih yang saya miliki? Pertanyaan ini bisa mengawali proses belajar kita pada hari ini. Jadi, kalau kita belum mengetahui kemampuan yang kita miliki, maka tanyakanlah itu pada dirimu sendiri. Maka secara perlahan-lahan kita akan menemukan jawabannya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia pasti mempunyai kemampuan yang ingin dikembangkan dalam dirinya, baik itu berupa bakat, berupa sifat atau karakter, atau berupa kebiasaan baik lainnya. Inilah kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri manusia yang harus kita temukan dan kita kembangkan. Maka tugas setiap orang adalah untuk menemukan kemampuan yang dimilikinya. Bagaimana cara kita menemukan kemampuan yang kita miliki? Nah, anak-anakku yang terkasih, cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan kemampuan yang kita miliki, pertama-tama adalah kita harus melakukannya sendiri. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri dan melihat di dalam diri kita kira-kira potensi apa yang saya miliki yang harus saya kembangkan. Tetapi kita seringkali juga membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu kita menemukan kemampuan yang kita miliki. Kita perlu mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang dekat dengan kita dan sungguh-sungguh mengenal kita. Jadi kita juga bisa bertanya misalnya kepada orang tua kita, Pak, Ma, bakat dan kemampuan saya itu di bidang apa ya? Atau tanya kepada temanmu, teman dekatmu yang kiranya sudah mengenal kamu dengan baik. Yang pastinya itu bisa membantu kamu menemukan kemampuan-kemampuan atau bakat yang ada di dalam dirimu. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalian bisa baca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Ya, silakan baca ini di rumah. Ibu hanya meringkas saja sedikit dari kutipan Injil ini, yaitu Injil ini menceritakan tentang seorang tuan yang mempunyai 3 hamba. Dia memberikan kepercayaan kepada 3 hamba ini. Hamba pertama dia berikan 5 talenta, kemudian hamba pertama ini mengembalikan 5 talenta, memperoleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua dia berikan 2 talenta dan memperoleh laba juga 2 talenta. Sementara hamba yang terakhir, hamba yang ketiga, memperoleh 1 talenta dan talenta itu dia sembunyikan di dalam lubang, di dalam tanah. Tidak dia kembalikan kepada tuannya. Jadi talenta ini, cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu harusnya kita kembangkan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita buat menjadi sesuatu yang berguna. Bukan sebaliknya kita simpan atau kita sembunyikan. Jadi perumpamaan tentang talenta ini mau mengajarkan tentang 2 sikap. Jadi sikap yang pertama ini ada orang yang sungguh bertanggung jawab dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Kemudian ada juga orang yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang dikisahkan di dalam kitab Injil Matius. 2 sikap ini yang dimiliki di dalam dalam kisah tersebut. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, perlakuan Tuhan kepada 2 sikap tersebut juga berbeda-beda. Jadi kepada mereka yang bertanggung jawab dan mengembangkan talenta yang Tuhan kasih itu, Allah itu mengajak mereka berbahagia bersamanya, memperoleh kebahagiaan bersama dengan Allah. Sementara
kepada hamba yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengembangkan talenta yang diberikan oleh Allah, Tuhan itu merasa sedih dan dengan terpaksa mengambil kembali karena talenta yang dikaruniakannya tidak menghasilkan buah apa-apa. Jadi ditarik kembali sehingga orang tersebut tidak memperoleh apa-apa. Nah, anak-anakku yang terkasih, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap potensi yang kita miliki di dalam diri kita. Misalnya kamu punya potensi untuk bernyanyi, ya kembangkan itu untuk bernyanyi, untuk memuliakan Allah, atau untuk menghibur orang banyak. Kamu punya potensi bermain musik, gunakan itu juga, kembangkan. Kamu punya potensi di bidang olahraga, asah kemampuanmu itu sehingga berguna. Atau punya potensi yang lain-lainnya, karena setiap orang itu pasti punya potensi yang berbeda-beda. Jadi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu memberikan kepada kita, setiap orang itu talenta atau kemampuan sebagai karunia secara berbeda-beda. Talenta itu sendiri adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu secara cuma-cuma untuk dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan talenta. Ya. Nah, jadi talenta yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang sama, misalnya dia pintar memasak, yang ini juga pintar memasak. Tetapi pintar memasak apa dulu? Mungkin yang ini masakannya berbeda dengan masakan yang satu. Pasti tetap ada perbedaan walaupun potensinya sama di dalam bidang memasak. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, Tuhan memanggil kita agar mengembangkan talenta itu semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Buah yang melimpah itu artinya kesuksesan yang kita peroleh, kemudian hasil-hasil yang membanggakan diri kita, membanggakan orang tua kita, membanggakan sesama, dan membanggakan Tuhan. Maka dari itu talenta itu perlu dikembangkan. Nah, anak-anakku yang terkasih, karena kemampuan kita berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi satu terhadap yang lain. Jadi dalam mengembangkan talenta itu kita perlu bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa mengembangkan kemampuan itu hanya mengandalkan diri kita. Kita harus membutuhkan atau meminta bantuan orang lain supaya kemampuan itu bisa berkembang secara maksimal sebaik mungkin. Nah, kemudian jika semua orang mempunyai talenta untuk mengajar, siapa yang menjadi murid? Atau jika semua orang berbakat menulis, siapa yang akan membaca tulisan? Dengan kata lain, talenta yang kita miliki itu perlu dikembangkan demi kepentingan bersama. Maka talenta yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda-beda supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dari kitab suci kita tidak mendapat informasi tentang talenta atau hobi Yesus, tetapi kita menemukan hal ini. Hal ini itu apa? Jadi bila mengajar, maka pengajarannya mampu menarik orang untuk bertobat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian pribadinya itu sedemikian menarik sehingga kata-katanya dapat membuat orang merasa disapa dan dihargai. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Yesus, talentanya, sehingga dia menjadi pembawa kabar sukacita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, masih banyak lagi hal positif lain yang dapat kita temukan dalam kepribadian Yesus. Ya, banyak sekali. Misalnya, Yesus itu punya kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat. Itu kan suatu talenta yang dimiliki oleh Yesus. Namun di sini hanya dua hal ini yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian dengan kata lain, talenta tidak selalu harus diartikan sebagai bakat atau keterampilan seperti musik, menari, dan sebagainya, melainkan segala kemampuan khusus
yang dengannya kita mampu memperkembangkan diri menjadi pribadi yang utuh serta dapat melayani sesama. Ya, misalnya kita punya kemampuan untuk berbicara, jadi kita berikan motivasi kepada orang supaya orang itu bertobat dan sebagainya. Itu juga bentuk dari talenta. Nah, anak-anakku yang terkasih, banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta di dalam diri kita. Melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Jadi kita latihan terus-menerus, jangan hanya bisa sebulan sekali atau 1 tahun sekali, maka kemampuan itu tidak akan berkembang. Jadi harus terus-menerus diasah supaya kemampuan itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian cara lainnya itu adalah masuk dalam kelompok atau organisasi bersama orang-orang yang mempunyai bakat dan minat yang sama, sehingga bisa saling mengembangkan. Misalnya kamu punya kemampuan bernyanyi, punya kemampuan bermain musik, atau punya kemampuan dalam bidang olahraga, maka masuklah, kalau pandai musik ya masuk di organisasi yang punya alat-alat musik yang kamu gemari, atau punya kemampuan bernyanyi masuk di organisasi vokal group misalnya, supaya bakat dan kemampuan kita itu terasah dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, belajar dan mau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Ya, jadi sharing dengan orang yang sudah punya pengalaman lebih, supaya bakat dan kemampuan kita miliki itu bisa nampak dan bisa kita kembangkan dengan baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalian lihat di sini, ini gambar siapa? Kalian pasti kenal ya. Ini adalah siapa yuk? Ini adalah Sule ya. Sule ini terkenal dengan keceriaannya, kepandaiannya untuk menghibur orang banyak. Jadi dia ini menjadi komedian yang luar biasa karena dia punya bakat dan kemampuan di bidang itu, membuat orang yang sedih bisa tersenyum ketika melihat Sule di layar televisi atau di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini juga ada ini contoh, kalian sudah kenal juga ya, pasti kenal dengan siapa ini. Dia ini adalah Agnes Monica. Dia penyanyi yang sangat berbakat ya, dari kecil dia sudah punya kemampuan di bidang suara, di dalam bidang tarik suara. Dia punya vokal yang bagus sehingga dia menjadi penyanyi yang tidak hanya go di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, dua sosok ini bisa jadi teladan bagi kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Bisa menjadi contoh bagaimana mereka mengembangkan itu tidak dengan mudah, mereka mengembangkannya dengan usaha yang luar biasa terus-menerus. Ini hanya dua contoh yang Ibu kasih di sini, masih banyak contoh-contoh lainnya orang-orang berbakat lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yaitu tugas di rumah. Jadi silakan kerjakan tugas ini dengan baik di rumah. Tugas yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan talenta. Jadi kalian harus mengartikan talenta itu apa. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 kemampuan yang kamu miliki. 3 kemampuan ya yang ada di dalam dirimu. Sebutkan itu. Dan yang ketiga, bagaimana cara kamu mengembangkan bakat dan kemampuan yang kamu miliki. Jadi kamu sudah menemukan 3 talenta tadi, 3 kemampuan. Terus bagaimana caranya kamu mengembangkan 3 kemampuan kamu tadi? Ya, itu kamu temukan sendiri jawabannya. Dan yang terakhir, kerjakan LKS halaman 16 dan 17, bagian pertama dan kedua. Bagian pertama itu ada 10 pilihan ganda, bagian kedua ada 10 isian. Jadi kerjakan itu ya. Yang bagian ketiganya atau esai tidak usah kalian kerjakan. Kerjakan itu di kertas kosong ya. Yang di lembaran tengah jangan kalian potong ya. Jadi kerjakan di lembaran yang paling tengah di buku latihanmu. Nanti disobek, lembaran tengahnya disobek ya. Kemudian dikumpulkan dan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Jangan sampai ada
jawaban yang kosong atau ada jawaban yang terlewati. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung dengan ibu. Baik, anak-anakku yang terkasih, hanya ini materi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa mempelajarinya dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan semoga kita semua tetap selalu mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.